نبلغه الإنفاق صلاة الأحد زور الفتوح النسوخ طاقة النصوح صلاح الوضوح من الله سبحانه وتعالى لكنا بحسن تدابير يغدر بنا فيما جلب المقادير ويسر العصير وتيسير العصير عليه اليسير بجاه البشير النذير والسراج المنير ونحن في شهر مولده وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في الهيال والأنوار يرجون كمال الإكبار كبير تعالى به سيدنا مولد محمد مولى بلال يصلح لنا كل حال سلمنا من الأهوال الدنيا ومن المآل عن الله سبحانه وتعالى متعنا بصحتنا وبين أمهاتنا أسماعنا وأبصارنا اجعلنا ويوم عبيد إحسان العبيد امتحان بجاه سيد ولدي عدنان على هذه النية عظمة صالحة من الدنيا والآخرة دافع من كل شر جالبا لكل خير يبارك على البركة في هذه الأيام والليالي على بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الشيخ المؤلف وأدام الله من صحابه ومن في الدارين آمين رضي الله عنكم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري ومسلم. Daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda yang artinya sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan yang mana orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka. Maka akan ada yang berseru di hari kiamat, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka bangkitlah mereka dan tidak akan memasukinya, yakni pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak akan ada lagi yang masuk syurga melewatinya seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah mukrimina wa iyyakum bidkhul tahta dairatul iman wal islam wassalatu wassalam ala man bihi syurna afdalul umam sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi al-muqbilin wa ala hadha ad-din والناشرين بحسن القيام. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di pagi hari yang mulia ini di Masjid Al-Abdul Razak, laksanakan salat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis berapa tadi? Dalam hadis yang ke-45 dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau dan ayah beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jannati bab yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawm al-qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-saimun fayaqulun la yadkhul minhu ahad ghayruhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat surga, bahwasanya surga itu ada beberapa pintu.
Di antara pintu akses menuju surga ada sebuah pintu namanya pintu Rayyan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, di Bukhari juga disebutkan bahwasanya di surga itu ada orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari pintu salat. Tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut melainkan orang yang pakar, yang ahli di dalam salat. Ada yang masuk dari pintu sedekah. Tidak ada yang masuk surga melalui pintu itu, nggak ada yang punya akses kecuali ahli dan pakar di dalam bersedekah. Ada lagi yang masuk dari pintu jihad. Ada lagi yang masuk dari pintu bir atau ihsan, berbuat baik kepada sesama, berbagi kepada sesama. Ada beberapa pintu. Subhanallah. Ada lagi pintu Rayyan. Pintu Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Enggak ada yang masuk, la yadkhul minhu illa shaimun. Enggak ada yang masuk dalam surga melalui pintu tersebut, melainkan aksesnya terbatas, hanya orang-orang yang ahli berpuasa. Diberikan nama Rayyan. Rayyan itu dari rai itu yang menghilangkan dahaga, membuat seseorang merasa rasa hausnya menjadi hilang. Diberikan rai. Nah, itu nama pintu itu adalah pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Ibarat dunia ini berpuasa. Dunia adalah puasa, dan berbukanya itu yang menghilangkan dahaganya ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada sebagian ulama, sum 'ala dunya waj'al fitraka ala akhirah. Berpuasa, kalau kita berpuasa dari makan dan minum. Sayyidatuna Maryam binti Imran, beliau berpuasa dari kalam, dari berucap, dari bicara. Begitu juga Sayyidina Zakaria berpuasa dari bicara. Nadar tulis Rahmani Shawma Fala tukallimal yawma insiya, insyaallah. Begitu juga Sayyidina Zakaria. Kita berpuasa dari makan dan minum. Ini ada lagi, ada puasanya al-awliya was-salihun, puasanya mereka puasa dari dunia. Summa di dunia, berpuasalah dari dunia. Waj'al fitraka al-akhirah. Berbukanya kita itu adalah akhirat. Ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hilang semua dahaga, terpuaskan semua yang dia inginkan, yang diharapkan, yang dia nantikan ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, pintu di dalam surga itu, salah satu pintu aksesnya adalah Babu Rayyan. Pintu Rayyan la yadkhuluhu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut selain orang-orang yang ahli di dalam bidang puasa. Sampai pintu itu yang memanggil, bukan orang yang berpuasa yang mencarinya, tetapi pintu itu yang mencari orang-orang yang berpuasa. Ini anugerah, kedermawanan, pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau kita mencari pintu yang mencari. Kita mencari surga, tapi ada orang-orang yang dicari oleh surga. Dicari oleh surga. Sampai dikumandangkan panggilan, Aina shaimun, Aina shaimun. Di mana bilangan mereka para ahli puasa, mana mereka para ahli puasa. Dicari. Mudahkan, diberikan akses, siapkan jemputan, disiapkan kendaraan untuk memanggil mereka, mendatangkan mereka masuk ke dalam pintu Rayyan tersebut. Fayumun, maka mereka pun datang, berdiri, ternampak pada semua orang. Mereka para ahli puasa ternampak pada semua orang. Isyarat itu balasan dari amalan mereka, sebab puasa itu adalah sebuah amalan yang tidak ada fisik. Tidak ada fisik. Kita sholat, ada gerakannya. Ada gerakan, ada berdiri. As-sholat adalah al-aqwal wal af'al. Ada ucapan-ucapan, ada bacaan-bacaan, ada af'al, gerakan-gerakan. Dan semua kumpulan ucapan dan kumpulan gerakan ini muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ditutupnya dengan salam. Sehingga arkanus shalah ada arkan qauliyah, ada arkan
fi'liyah, ada rukun qauli, rukun yang diucapkan, takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, salat ala nabi, wassalam. Itu rukun qauli. Salam wajibnya itu adalah ucapannya, bukan tengok-tengoknya. Nengoknya sunnah. Takbir wajibnya adalah ucapannya, takbiratul ihram. Yang wajib dari semuanya hanya takbiratul ihram. Takbir yang lain, takbir tiga hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu bacaannya, ucapannya Allahu Akbar, beriringan dengan niat. Tetapi angkat tangannya itu sunnah. Itu sunnah. Muftatahan bertakbir, diawali dibuka dengan takbir, muftatahan bertaslim, ditutupnya itu dengan salam. Dan wajibnya salam itu adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu rukun salat hanya assalamualaikum. Disunahkan tambahan warahmatullah wabarakatuh, tidak disunahkan di dalam salat kecuali salat jenazah. Dalam salat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pun juga keberadaannya di dalam salat jenazah itu khilaf antara ulama, ada yang bilang itu sunnah dengan tambahan wabarakatuh, ada juga yang mengatakan tidak disunnahkan. Kebanyakan yang dalam ulama Syafi'i disunahkan membaca wabarakatuh tetapi dengan suara yang perlahan. Dan juga ucapan salam yang wajib assalamualaikum, tetapi menengoknya itu adalah sunnah. Dan sunnahnya mulai menengok ke kanan assalamualaikum, setelah menghadap ke depan, begitu selesai assalamualaikum, saat bilang warahmatullah sambil menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apabila salat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengoknya hanya kepala yang menengok, dada tetap menghadap ke kiblat. Apabila dadanya tidak menghadap ke kiblat, sebelum selesai lafaz assalamualaikum, di dalam kalimat assalamualaikum dada masih menghadap ke kiblat. Tapi ketika kalimat ini belum selesai, assalamu, dada sudah berpaling, maka batal dia punya sholat sebab berpaling dari kiblat. Ala kulli hal, sholat ada fisiknya, ada ucapan, ada perbuatan, rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun fi'li adalah al-qiyam, al-qadir, berdiri bagi mereka yang mampu, wajib berdiri bagi mereka yang mampu. Termasuk juga sholat fardu itu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah boleh dilaksanakan sambil duduk, tapi pahalanya setengah. Bahkan boleh dilaksanakan sambil berbaring sebelah kanan atau sebelah kiri, kanan lebih afdal. Tetapi itu kalau duduk pahalanya setengah, kalau berbaring pahalanya subuh, seperempat. Masya Allah, itu sholat sunnah. Kalau dia mampu, kamu bisa berdiri, tapi boleh duduk kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, selagi dia mampu berdiri, wajib berdiri. Wajib melaksanakannya sambil berdiri. Walaupun di kendaraan, di pesawat udara, pesawat terbang, maka dia wajib menghadap kiblat, wajib berdiri. Selagi dia mampu melaksanakannya. Nggak mampu berdiri, nggak memungkinkan untuk berdiri, tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh melaksanakannya sambil duduk. Misalkan guncangan udara, turbulensinya terlalu kuat dan waktu sudah sempit, ataupun orang tua sepuh keseimbangan kurang, kalau dia laksanakan sambil berdiri, maka dia duduk, tapi tetap wajib menghadap kiblat. Tetap wajib menghadap kiblat dengan wudu yang sempurna. Apabila dia dapat wudu, di udara ada wudu, dia boleh berwudu, maka dia berwudu. Kalau tak, dia siapkan wudu dari sebelumnya, dari sebelumnya, dalam keadaan berwudu.
dia tunggu waktu sholat. Jadi kan yang paling penting di dalam safar, dalam perjalanan adalah sholat, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya sholat memiliki fisik, gerakan dan ucapan. Sedekah ada fisiknya juga, kelihatan uang yang dikeluarkan. Umrah dan haji ada fisiknya, ada zahirnya, berkeliling tawaf di Ka'bah, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina, rami jamrah, melempar jamrah, sa'i, ada fisiknya. Jihad ada fisiknya. Belajar menuntut ilmu kelihatan nampak. Yang tidak ternampak fisik itu ibadat yang tidak ternampak fisiknya, yang nggak ketahuan orang adalah berpuasa. Berpuasa, nggak ada yang tahu kalau dia berpuasa. Nggak kelihatan, tidak ternampak. Mana dia? Nggak ada gerakannya, nggak ada bacaannya. Sebab definisi puasa itu adalah imsak, maksus, ala wajh maksus. Imsak, menjaga diri, menahan diri dari hal-hal tertentu dengan cara tertentu, biniyah maksusah, dengan niat khusus. Jadi tidak kelihatan menahan, dia tidak makan, dia tidak minum. Itu sekarang semua nggak makan, nggak minum saat ini. Semuanya puasa ya, belum tentu. Kemudian juga ada waktunya, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dikarenakan ketika di dunia amalan itu tidak ada fisik, tidak ada ternampak, maka di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya itu diperintahkan berdiri, yaqumun, berdiri. Mereka berdiri menuju surga. Masya Allah, dikawal, dikarang. Yaqumun, berdiri masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, ternampak oleh orang-orang yang berpuasa tersebut. Yaqumun, la yadkhul minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk dalam surga melalui pintu rayyan selain ahli puasa. Idza dakhalu, manakala mereka sudah masuk, ughliq, pintu itu ditutup, tidak ada akses kecuali mereka orang yang berpuasa. Kalau yadkhul minhu ahad, yang lain malah itu tak ada, hanya orang yang ahli puasa yang boleh lalu di tempat itu. Siapa sih mereka ahli puasa? Shaimun, orang yang berpuasa di puasa Ramadan yang wajib, itu sudah pasti. Dia melaksanakan puasa yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di waktu-waktu yang diwajibkan. Puasa sholat wajib hanya sholat 5 waktu, termasuk Jumat yang menggantikan sholat zuhur, itu sholat wajib. Tapi kalau berinfak yang wajib adalah zakat. Tapi kalau puasa yang wajib hanyalah bulan Ramadan. Hanyalah bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syiyam, berpuasa. Dan puasa ini diwajibkan kepada umat yang terdahulu juga. Tapi waktunya berbeda dengan waktunya kita. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yakni ahlul kitab. Mereka juga wajib berpuasa. Mereka ada kewajiban berpuasa. Cuma puasanya mereka bukan di bulan Ramadan. Puasa adalah Allah Ta'ala wajibkan untuk semua umat Nabi Muhammad dan umat yang lain dari sebelum Islam, sebagaimana tadi disebutkan. Tetapi juga kalau kita dalam Islam itu ya puasa ya hanya puasa menahan diri dari makan, dari minum, bukan puasa dari berucap bicara. Tapi di umat yang terdahulu ada juga berpuasa dari bicara, dia tidak berbicara. Dan kewajiban puasa hanya di bulan, bagi umat Nabi Muhammad hanya di bulan Ramadan. Tapi bagi umat yang lain, mereka tidak kenal yang namanya Ramadan. Ramadan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat
dan Huda wal Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang mengalami masa bulan tersebut di antara kalian, yang umat Nabi Muhammad, falyasumhu. Jadi sebelumnya itu puasanya mereka bukan di bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Ramadan wajib berpuasa bagi mereka yang mampu. Tidak ada azam, diwajibkan berpuasa. Dan termasuk juga kewajiban orang tua memerintahkan anak-anaknya yang mampu untuk berpuasa. Sebagaimana sholat, mulu auladakum bis-sholati sab'a sinin wadribuhum 'alaiha li'ashar wa fariquhum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat fardu ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Usia 7 tahun perintahkan, wajib orang tua memerintahkan anaknya sholat, sembahyang usia 7 tahun. Dan apabila usia 10 tahun, bukan cuma sekedar perintah, tetapi perintahkan dengan kuat. Lebih tegas lagi, kalau mereka enggan untuk melaksanakan sholat itu, maka dengan memukul anak, memerintahkan mereka sholat, memukul anak tersebut untuk memberikan informasi kalau sholat itu penting, meninggalkannya berbahaya. Bagaimana kok Islam mengajarkan memukul? Nah, itu terkadang orang ketika dia pegang pisau, pegang listrik, memegang ular berbisa, dia tidak tahu kalau ini berbahaya. Jika orang tuanya nggak pernah marah, memukul tanya, awas, berbahaya. Orang tua nggak pernah memukul, nggak pernah marah, baru kali itu pukul dia. Dan memukul di dalam syariat ada aturannya. Pukulan alladzi la yukassir al-'azam wa la yusilu ad-dam. Disebutnya darb ghair mubarrih. Pukulan, sampai pukulan itu pun juga sempurna syariat ini. Diatur mana pukulan yang boleh, mana pukulan yang tidak boleh. Pukulan ghair mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan luka permanen atau luka yang membahayakan nyawa atau membuat cacat atau menghilangkan fungsi tubuh atau membuat darah mengalir atau membuat tulang menjadi patah. Haram, tidak boleh, tidak diizinkan. Kalau pukulan di dalam hudud, di dalam mendirikan hudud hukum Islam ada hudud, itu lain lagi masalah. Tapi kalau pukulan tadi ghair mubarrih, ada aturannya. Tidak membuat tulang patah, tidak membuat darah mengalir, tidak menimbulkan kematian ataupun luka permanen. Ulama fuqaha mengatakan kalau itu seperti dengan siwak kecil. Dengan siwak kecil. Apa rasanya? Gak ada sakitnya, tidak terasa. Memang betul sakitnya di sini di hati. Bagaimana? Dia tahu orang tuanya gak pernah memukul, ibu bapaknya gak pernah memukul, selalu memberikan kasih sayang. Tetapi kalau udah sampai main tangan mukul, berarti ini sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang sangat darurat, sesuatu yang sangat penting sekali sampai memukul. Begitu juga di dalam suami memukul istrinya. Suami memukul istrinya litta'dib, untuk mendidik. Litta'dib. Wadribuhunna wahjuruhunna wahjuruhunna fil madaji'. Boleh dipukul manakala ada pelanggaran, tetapi pukulan litta'dib ghair mubarrih, tidak membuat menjadi memar-memar, tidak membuat patah tulang, tidak membuat pendarahan, tetapi tadi istrinya bilang, suami saya nggak pernah memukul, tetapi kalau sampai dia gunakan siwak kecil itu, sebab nggak pernah memukul, sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang besar. Tadi untuk mengisyaratkan kalau ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berbahaya. Rasulullah bilang, perintahkan anak kalian untuk sholat
ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashar, pukul mereka saat usia 10 tahun. Saat usia 10 tahun. Walaupun ini adalah sebuah perintah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah memukul istri apalagi, memukul anak apalagi, memukul orang lain, nggak pernah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah memukul la yadribu hurran, wala mamlukan, wala hayawan, wala mra'atan, wala zimmiyan, wala kafiran illa yakun jihad fisabilillah. Enggak pernah memukul kepada orang merdeka, hamba sahaya, anak-anak, apalagi kaum wanita, ataupun seorang hamba sahaya budak, ataupun juga hewan pun enggak pernah dipukul. Non-muslim, atau orang yang non-muslim tidak dipukul, kecuali kalau itu semuanya dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah. Masya Allah, daripada itu tak pernah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga tangan dari memukul tanpa hak. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak berbuat, melainkan semuanya hal-hal yang indah, semuanya hal-hal yang baik, semuanya hal-hal yang bagus. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga kita itu dilarang kecuali untuk sesuatu yang urgent sekali, untuk menghindari memukul kepada anak-anak dan wanita. Kalaupun memukul ya tetap dengan aturan, ada solusinya, ada caranya di dalam syariat. Tidak boleh lebih daripada batasan yang diajarkan di dalam syariat. Tidak boleh lebih dari itu. Rasulullah SAW bilang, la yadribul rajul imra'atahu yajliduha aw yadribuha darbal abad. Jangan seseorang suami memukuli istrinya seperti seseorang memukuli budak dan hamba sahayanya, kata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah bilang, dia pukuli istrinya, tahu-tahu hari belum habis, siang atau sore sudah dia tidur lagi. Dia tidak pikir tadi dipukuli, mempermainkan emosi daripada kaum wanita tersebut. Diajarkan demikian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, khairukum li nisa'i, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya, dan aku adalah yang terbaik terhadap kaum wanita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai disebutkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau satu kali mengambek, merajuk kepada Rasulullah SAW, marah, ya, perempuan seperti itu. Jadi kita, kalau istrinya Nabi aja merajuk, dan Nabi bisa menerima itu. Kita kalau melihat perempuan merajuk, ya sudah, alhamdulillah kita bukan Nabi, dapat istri yang merajuk. Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung, beliau dapat istri yang merajuk, beliau tetap tersenyum, tetap terakhirat. Sampai beliau bilang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Aisyah, saya tahu kapan kamu merajuk, kapan kamu tidak merajuk. Maknanya apa? Walaupun perempuan itu merajuk di dalam hati, Siti Aisyah merajuknya itu tidak sampai marah-marah keluar kata-kata, apalagi sampai melakukan perbuatan. Tapi Nabi Muhammad, beliau peka, dia mendeteksi, saya tahu ini lagi merajuk. Tahu dari mana? Kata-katanya tetap biasa, perbuatannya tetap biasa. Dan ya, saya tahu kapan kamu merajuk. Kamu kalau merajuk saat kamu ngomong, orang Arab itu kalau dia bicara suka dia bersumpah, demi Allah, Tuhannya Muhammad, demi Allah Tuhannya Ibrahim, demi Allah Tuhan ibu bapakku.
Saya tahu kalau kamu merajuk, kamu kalau ngomong tuh, kamu kalau tidak merajuk, bilang demi Allah Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu sedang merajuk, kamu malah bilang demi Allah Tuhannya Ibrahim. Senyum Siti Aisyah, na'am, la hajartu ila ismak. Ya, saya cuma bisa merajuknya seperti itu, ngasih kodenya, ngasih isyaratnya, itu dengan tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Demi Allah Tuhannya Ibrahim. Kenapa lagi merajuk kepada Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu kali merajuk, dia mengambek kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudahlah begini, kita cari tengah. Kalau memang saya salah, Nabi Muhammad, kalau saya salah, kita turun. Kalau kamu salah juga kamu turun. Cari tengah. Baik, siapa orang yang adil? Kamu maunya siapa? Ayah saya Abu Bakar. Boleh. Panggil Abu Bakar Siddiq. Datang saya tahu Abu Bakar Siddiq. Kemudian ini istriku, putrinya sendiri, sedang merajuk. Kami jadikan kamu penengah. Kami turut kepada keputusanmu. Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan siap, marhaba. Sekarang bicara. Bagaimana hakim mau menentukan kalau belum mendengar dari kedua belah pihak? Silakan bicara. Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, kamu cakap dulu atau saya cakap dulu? Sayyidah Aisyah dia bilang, kamulah cakap dulu, tapi jangan cakap kecuali yang jujur. Dengar begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah, dia pukul wajahnya Aisyah, dia tampar. Dia bilang, kalau dia tidak jujur, terus siapa yang jujur? Kamu mau merajuk, boleh merajuk, tapi bukan kamu tuduh Nabi berdusta. Kadang perempuan kalau sudah emosi, lepas kontrol. Kalau dia tidak jujur, siapa yang jujur? Dipukul, ditampar. Siti Aisyah malah menangis, kabur, bersembunyi di belakang badannya Nabi Muhammad. Dia minta perlindungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat begitu, bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, mada'una bihadza. Saya tidak memanggil kamu untuk main tangan, untuk memukul. Tapi dia sudah emosi, maafkan saya Rasulullah, pergi. Dan Abu Bakar Siddiq sampai subhanallah ketika sore hari sudah selesai. 1 jam, 2 jam selesai merajuknya. Sayyidina Abu Bakar masih dalam penyesalan. Dia masuk lagi menjumpai putrinya dan didapati di rumah Siti Aisyah, di rumahnya Nabi Muhammad. Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad sedang tertawa, bercanda, seolah-olah tidak terjadi keributan apa-apa. Dan begitulah. Orang nggak selamanya merajuk, kadang merajuk hanya perlu perhatian saja. Jadi ketika seorang merajuk jangan ditanggapi, wah ini seolah-olah macam perang yang besar. Sudah. Salah satu harus berkepala dingin. Maka ketika melihat Rasulullah bercanda dengan Siti Aisyah, tertawa seolah-olah tidak terjadi kejadian yang barusan itu, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Wahai Rasulullah, wahai Aisyah, ajak saya di dalam perdamaian kalian, dalam senang-senang kalian, sebagaimana kalau kalian bermarah-marahan dalam peperangan, kalian panggil saya. Tapi ajak saya jangan cuma dalam peperangan, tetapi ajak saya di dalam kebahagiaan kalian. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad. Loh, kenapa ada kok istrinya Nabi macam begitu? Untuk menunjukkan kepada kita akhlaknya Rasulullah. La yu'raf syai', la yu'raf kadar syai' illa bididdi. Enggak diketahui kadar dari sesuatu melainkan kalau dengan kebalikannya. Dari situ kita tahu akhlaknya Nabi. Dari situ kita tahu sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini la unassa. Saya itu kata Rasulullah terkadang dibikin lupa akan suatu hal, lupa
pernah dibikin lupa tentang bilangan sholat, jumlah sholat dalam rakaat. Dimana? Di syariat untuk menetapkan syariat. Inilah unasa li as-sunnah atau li syariat. Saya dibikin lupa oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan syariat, untuk menetapkan sunnah. Dibikin lupa jumlah sholat, berapa rakaat. Untuk apa? Tasyri' sujud sahwi, menetapkan bagaimana cara sujud sahwi. Bagaimana cara orang kalau lupa seperti apa. Nah begitu juga dibuat hal-hal yang semacam ini dari istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan contoh kepada kita. Begini mensikapi kaum wanita, begini berkeluarga, begini bagaimana berbuat ihsan, berbuat baik kepada kaum wanita. Syahid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mengatakan itu kepada pernah satu kali di rumahnya Ummul Mukminin Sayyidah Zainab atau Ihda Azwaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu istri Nabi Muhammad. Di rumahnya Siti Aisyah, Rasulullah kedatangan tamu, maka istri beliau yang bernama Zainab kirim makanan di piring hingga dikirim kepada Rasulullah untuk Nabi dan para tamu-tamunya. Ketika dikirim makanan tersebut, itu yang bawa makanan salah masuk. Dia bawanya kepada Siti Aisyah. Aisyah bilang, siapa yang bawakan? Madunya, istri Nabi yang lain. Rumahnya Nabi itu kecil, jadi terdengar apa yang kejadian di dalam itu terdengar di ruang depannya itu saat Nabi menerima tamu. Makanan masuk langsung ke belakang. Diterima oleh Siti Aisyah. Dari mana? Dari Zainab, istri yang satu lagi. Dengar begitu Siti Aisyah, piring itu diterima, dibanting ke bawah. Ini tamu-tamu yang di luar terkejut mendengar bunyi gaduh, dipecahkan itu piring. Nabi Muhammad dengar begitu, bukan marah, bukan apa, bilang kepada sahabat mencairkan suasana. Nabi bilang, gharat ummukum, ibunda kalian, istri saya, rupanya sedang cemburu. Jadi tidak lagi tegang, tersenyum semuanya. Tapi makanan tetap dikeluarkan dengan tingkahnya pecah tersebut. Maka dimakan. Selesai itu piring itu kan milik rumah yang lain, milik Sayyidah Zainab. Maka piring yang pecah ditahan. Ini mau dikembalikan? Jangan kembalikan yang pecah. Kembalikan yang bagus. Ambil dari dapurnya Siti Aisyah yang bagus, ambil. Yang pecah itu rezekinya dia, kenapa dia pecahkan? Adil. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh semuanya rumahnya Nabi Muhammad, mereka cuma tinggal. Begitu juga perabot, piring-piringan semua milik Nabi Muhammad. Nabi menempatkan ini di rumah sini, ini di rumah situ. Itu juga milik Rasulullah. Rasulullah yang menentukan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil Nabi Muhammad tidak memukul kepada anak kecil, kepada budak, hamba sahaya, kepada istri, kepada siapa. Justru itu memukul terhadap istri perempuan makin dipukul, makin diintimidasi, makin diancam, makin lagi dia kurang ajar, makin lagi dia kurang ajar. Sikap ihsan, berbuat baik, berbuat ihsan, kayak dia itu sebaik-baik yang terbiah. Sha'imun, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli puasa tersebut, berpuasa itu kewajiban, sehingga kita perintahkan anak kalian sholat usia 7 tahun, usia 10 tahun. Kalau mereka tidak sholat, boleh pukul dengan cara seperti tadi. Wafarikuhum fil madaji, pisahkan ranjang mereka, yang laki dan perempuan tidurnya jangan lagi sama-sama, tapi pisahkan, ini laki, ini perempuan. Sama-sama anak, semuanya anak. Tapi dari kecil mereka tahu ada batasan antara lawan jenis. Walaupun adik kakak bersaudara, tapi mereka tahu ada batasan
antara laki dan perempuan. Dari sejak kecil, masih kecil, ya memang dari kecil dia tahu ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Oh ini Islam terlalu berlebihan, nggak ada hal yang semacam itu. Oke, lihat apa yang terjadi. Terjadi bagaimana ketika orang melupakan batasan tersebut, bagaimana di barat, dan di negara mana kita suka dengar berita orang tua melecehkan anaknya sendiri, melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya sendiri, begitu. Kakak terhadap adiknya, dan masih kecil terjadi hal yang semacam itu. Bagian dalam dari, tapi agama Islam sudah mengajarkan batasan. Dari 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad mengatakan fariqu fil madajih, pisahkan ranjang mereka, yang laki dan perempuan, tidurnya dipisahkan, jangan disamakan lagi. Kalau sudah usia 10 tahun, sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga puasa. Puasa kalau itu anak sudah mampu berpuasa, perintahkan puasa usia 7 tahun. Kalau dia sudah mampu. Tapi kewajiban hanya memerintahkan. Tapi menekankan dan dengan kuat ya di saat usia 10 tahun. Kalau manakala dia sudah balik itu biasanya usianya 14-15 tahun, ada juga yang lebih cepat, maka sudah menjadi kewajiban atas anak tersebut. Walaupun seorang anak sebelum balik dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa, tetapi kewajiban orang tua memerintahkan dan menekankan dengan kuat kepada anak-anaknya. Usia yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Seseorang dengan puasa di bulan Ramadan juga lahu sha'imun, orang yang ahli puasa. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, ada puasa sunnah yang disunnahkan setiap tahun. Sunnahnya itu per tahun, setiap tahun. Seperti puasa Arafah, setahun satu kali. Di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Puasa Asyura, 10 Dzulhijjah. Puasa Tasu'a, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Tasu'a 9 Muharram. Dan Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya puasa hari Asyura, hadis salah film Asyura, nahtasibu, saya menganggap berpuasa di hari Asyura yukaffir dzunub hasanah, menghapuskan dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa al-madiyah wal muqbilah, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Itu puasa hari Arafah. Loh, kenapa kalau puasa Arafah dihapuskan dosa 2 tahun? Puasa Asyura dihapuskan dosa 1 tahun. Ulama bilang sebab Asyura Nabi waktu datang ke Madinah mendapati masyarakat Yahudi berpuasa di hari Asyura. Nabi masuk ke Madinah bulan Rabiul Awal. Selama 1 tahun enggak jumpa puasa Asyura, melainkan baru Muharram di tahun berikutnya. Baru jumpa. Terlihat orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Kenapa kalian berpuasa? Hadza yawm najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari di mana Allah Ta'ala selamatkan Musa dari Fir'aun. Ditenggelamkan Fir'aun, diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Muhammad bilang, nahnu ahaqqu Musa minkum. Musa, saya lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Musa saudara saya. Nah, kita umat Islam lebih dekat dengan Musa, dengan Isa daripada yang lain. Subhanallah. Sampai kalau kita lihat kan tuh Sayyidina Isa, ilustrasinya, nggak ada foto, ilustrasinya. Jadi Nabi Isa, ilustrasinya itu, fotonya pun juga mirip kita. Ada janggutnya, ada kumisnya sedikit tipis, ada rambutnya juga panjang. Dalam ilustrasinya, kita nggak tahu itu benar atau enggak.
ada rambutnya panjang, Muslim. Kemudian 7 hari setelah dilahirkan dikhitan. Kita muslimin semuanya dikhitan. Muslimin semuanya dikhitan. Tidak mabuk-mabukan. Kita semuanya haram mabuk-mabukan. Tidak makan daging babi. Muslim diharamkan. Itu semuanya. Subhanallah. Masya Allah. Berpuasa. Kita orang Islam berpuasa. Sholat. Nabi Isa sholat. Sholat Nabi Isa. Dengan caranya mereka sholat. Itu di dalam khutbah Nabi Isa saat terlahir ke dunia ini, Maryam makan abuki imra'asawin wa makanat ummuki baghiyya isyarat ilaih. Kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kamu disuruh bicara klarifikasi kepada anak tali yang baru lahir? Maka Nabi Isa yang baru lahir tersebut dia berkata, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Itu dia Isa bin Maryam. Aku adalah hambanya Allah, budaknya Allah, pelayannya Allah, Abdullah. Atanya Alkitab, saya diberikan Alkitab. Diberikan Alkitab, diberikan pemahaman Taurat dan juga Injil. Atanya Alkitab. Ja'alani nabiyya, saya dijadikan sebagai nabi. Dijadikan sebagai nabi. Sebelum usia 40 tahun dia sudah dijadikan sebagai nabi. Ya. Ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya dijadikan berkah dimanapun saya berada. Dimanapun saya berada, saya berkah. Kemudian beliau bilang, Nabi yang mengatakan kutu wa uswani bis salati waz zakah. Saya diwasiatkan oleh Allah untuk sholat dan berzakat. Sholat dan berzakat. Jadi Nabi Isa sholat, kita sholat. Nabi Isa berzakat, kita juga berzakat. Oh, sorry, bisolati wazakat. Madumtu hayya, selama saya hidup. Termasuk sekarang. Nabi Isa hidup kan? Hidup. Hidup di langit diangkat oleh Allah Ta'ala. Bal rafa'allahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa. Dan beliau sholat. Dan sebelum beliau diangkat, beliau pun juga sholat. Dan kelak turun di akhir zaman di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, beliau pun sholat. Saat beliau turun di akhir zaman, semuanya bakalan beriman. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa, beriman sesuai dengan itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali hanya Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Isa ibn Maryam adalah hambanya Allah, hamba Allah, pelayannya Allah, wa rasuluh, utusan saya dari Allah Ta'ala, dan kalimatnya Allah. Bagaimana kalimatnya Allah? Sebab diciptakan itu dengan kalimat dari Allah Ta'ala, kun fayakun. Allah Ta'ala ila mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa sama seperti Adam. Isa terlahir tanpa ayah, hanya dari ibu saja. Adam lebih istimewa lagi, tanpa ayah, tanpa ibu. Tanpa ayah, tanpa ibu, lebih spesial lagi. Tapi gak diangkat jadi Tuhan. Bang Isa juga gak ada yang angkat jadi Tuhan. Gak ada yang angkat jadi Tuhan. Isa seperti Adam, kata Allah Ta'ala. Dulu orang menyaksikan keajaiban Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ribuan tahun kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kudratnya. Diulang lagi. Ini diciptakan tanpa ayah, dengan ibu saja. Subhanallah. Dan hanya dua.
di antara para nabi-nabi yang demikian. Nabi Adam dan Nabi Isa. Keistimewaan. Subhanallah. Kita mukmin diajarkan respek, hormat, cinta, mengidolakan Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Nahnu aula bi Musa, nahnu aula bi Isa, dan nahnu aula bi Ibrahim. Inna aulan nas bi Ibrahim, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Alladzina tabau wa hadha nabiyyu, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, dia pengikutnya dia. Dan juga Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman. Paling mirip dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa kita. Kata. Sampai kalau Nabi Isa turun, dia bakal cari, mana umat saya yang berkhitan? Umatnya Nabi Muhammad. Yang tidak mabuk-mabukan, umatnya Nabi Muhammad. Yang tidak makan babi, umatnya Nabi Muhammad. Yang sholat, umatnya Nabi Muhammad. Yang puasa, umatnya Nabi Muhammad. Yang berzakat, umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Ada janggutnya lagi, umatnya Nabi Muhammad. Mirip saya. Masya Allah. Wabarak biwalidati. Saya diajarkan untuk bakti kepada ibunda saya. Selalu berbakti. Ini umatnya Nabi Muhammad, kita diperintahkan bakti kepada orang tua sebagai prioritas. Wabarak ta'ala ta'budu ilaiya wa bil walidaini ihsan. Setelah mengabdi menyembah Allah tanpa mempersekutukannya, dan juga berbuat ihsan kepada al-walidain. Nahnu aula bi Isa, nahnu aula bi Musa. Nabi Muhammad bilang kepada umat Yahudi, kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi Muhammad, beliau pun berpuasa, memerintahkan umatnya pun juga untuk berpuasa. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, itu umat Islam wajib berpuasa hari Asyura. Hingga akhirnya turun kewajiban puasa Ramadan, maka kewajiban puasa hari Asyura berubah menjadi sunnah. Saat ini yang puasa hari Asyura, yang dikenal puasa hari Asyura, nggak tahu kalau umat yang lain. Tetapi yang puasa hari Asyura yang kita kenal umatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu umatnya Nabi Musa berpuasa hari Asyura. Dan kita sekarang umatnya Nabi Muhammad, kalau hari Asyura kita puasa, kita sedekah, kita mengusap kepala anak yatim. Alhamdulillah. Ada puasa yang disunahkan setiap tahun, puasa Asyura, puasa Arafah. Tapi kenapa puasa Asyura pahalanya diampuni dosa 1 tahun, puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun? Itu Syekh Al-Habib Umar mengatakan sebab puasa hari Asyura dimuliakan karena Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Tetapi hari Arafah pemuliaannya itu karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dihapuskan dosanya pun juga selama 2 tahun. Ada lagi puasa yang disunahkan itu Asyhurul Hurum, bulan yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Itu adalah waktu yang paling afdal berpuasa. Asyhurul Hurum, Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Muharram pun juga dianjurkan berpuasa. Afdal syuhur, bulan yang paling disukai untuk berpuasa selain bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Kemudian juga ada puasa yang disunahkan setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15, bulan Qamariyah. Ada lagi juga Ayyam Sud. Ayyam Sud adalah Ayyamul Bid, hari-hari yang malamnya bulan purnama, terang bulan. Bulan ada sepanjang malam. Ayyam Sud, hari-hari yang malamnya tidak ada bulan. Itu sekitar tanggal 29, 30, tanggal 1 di tahun Qamariyah. Ayyamul Bid, Ayyam Sud disunahkan. Ada lagi yang disunahkan setiap mingguan, setiap pekan. Puasa hari Senin, puasa di hari Kamis. Shoimun, ahli berpuasa itu dia melaksanakan itu semuanya. Puasa yang paling afdal itu puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim puasanya paling afdal, paling simpel. Sepanjang tahun beliau makan, tidak puasa. Tapi ditulis puasa sepanjang tahun. Lalu gimana? Dia sebenarnya puasa cuma 3 hari setiap bulan. Tapi amal ibadat dilipat gandakan 3 hari. Umat Nabi Muhammad dilipat gandakan 10 kali lipat. 3 hari macam 30 hari. Subhanallah.
kata Nasraimun, atau orang-orang yang berpuasa memiliki pahala yang besar. Minimal seseorang pencari akhirat itu dia berpuasa minimal dia berpuasa 1 bulan 3 hari. Puasa sunnah minimal 1 bulan 3 hari. Jangan tinggalkan hal tersebut. Itu Abu Hurairah bilang, "Usani khalili Rasulullah." Saya diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diwasiatkan, dan juga ini dari hadis Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Saya diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah apa? Siyamu salasa ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Kalau bisa berpapasan dengan ayam bid lebih afdal, atau hari lain. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah wa an-mutira qabla an nanam, untuk melaksanakan sholat witir sebelum kami tidur. Sholat witir sebelum tidur dia laksanakan. Nanti kalau malam dia terbangun tahajud, ya witirnya tadi baru 3 rakaat, berarti kurang 8. Dia laksanakan saat dia terbangun untuk melaksanakan sholat witir tersebut. Ala kulli hal, terakhir, ini yang punya akses untuk berpuasa, untuk masuk pintu rayyan hanya orang yang berpuasa. Tapi ada yang lebih hebat dari mereka. Siapa? Nabi bilang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang dipanggil dari pintu puasa rayyan. Ada orang yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Ada yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Sayyidina Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, hal man yud'a min tilkal abwab kullaha min bud?" Ya Rasulullah, kalau ada tak orang yang dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari semua pintu, punya akses ke surga dari semua pintu. Adakah yang demikian? Kalau ada, kata Rasulullah. Siapa? Arju antakuna minhum. Salah satunya adalah kamu, wahai Abu Bakar Siddiq. Salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar. Spesial kan? Tapi ada lagi. Siapa? Kita mungkin tidak menyangka siapa itu orang. Orang itu adalah, Nabi bilang, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hasanat aw hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." 4 hal ini saja. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wanita manakala dia melaksanakan sholat 5 waktunya saja, puasa di bulan Ramadannya saja, puasa Ramadannya saja yang wajib saja, dia jaga auratnya, kemaluannya, dia jaga batasan, dia jaga aurat kemaluannya. Yang keempat, ata'at zaujah, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, silahkan masuk dari pintu surga mana-mana kamu suka. Mana-mana kamu suka. Subhanallah. Dia lakukan 4 hal ini. Sampai Nabi bilang, sholat khamsaha. Dia sholat 5-nya saja, 5 waktu saja. Oh, nggak harus sholat tiap malam 1000 rakaat. Ataupun duha 8 rakaat. Witir 11 rakaat, Qabliyah, Ba'diyah 20 rakaat, 22 rakaat, muakkadat, muakkadat, ataupun harus sholat ini, sholat ini. Khamsaha, Nabi cakap khamsaha, 5 waktunya saja, hanya yang wajib. Shoma syahraha, dia berpuasa di bulannya saja yang dia wajib laksanakan. Ya Ramadan, kalau ada yang luput dia kotor. Nah, di bulannya saja puasanya. Kemudian wahafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, tidak berzina. La taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia jaga kemaluannya dari perzinahan dan hal-hal yang mendekatkan dengan perzinahan. Jaga batasan, ada zina mata, ada zina lisan, ada zina telinga, ada zina hidung, ada zina tangan, ya, ada zina kaki, tempat maksiat. Begitu. Dan zina yang terbesar, zina dengan kemaluan. Waliyadzubillah. Hafizat, ternyata dia jaga kemaluannya.
Baru yang terakhir, ata'at zawjaha. Semuanya simpel, mudah. Sholat cuma yang 5 waktu, puasa hanya di bulan yang wajib, macam orang lain ya. Ordinary muslim macam itu kan, muslim standar macam itu. Dia jaga kemaluannya dari perzinahan. Tapi yang berat itu yang paling akhir, ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Maka Allah Ta'ala berikan kepada dia akses, kasih akses kartu, akses. Dia punya akses ke semua pintu surga. Kalau ini kita kartu hanya masuk kamar kita aja. Pintu-pintu lain nggak punya akses, Tetapi kaum wanita yang macam ini, dia punya akses ke semua pintu surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan wanita kita pun juga sedemikian rupa. Paling mudah masuk surga kaum wanita. Paling mudah, paling banyak di surga kaum wanita. Ya, di neraka juga banyak kaum wanita. Sebab di dunia paling banyak juga kaum wanita. Tapi kaum wanita mereka adalah paling mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan ini. Dan Allah Ta'ala jadikan insya Allah kaum wanita kata sholihat, mu'minat, afifat, thaihat, itu nanti didatangi di demo oleh kaum wanita. Datang satu orang, ya Rasulullah, Allah Tuhan, ya, Tuhannya laki-laki dan perempuan. Ya, kamu Rasul, utusan Allah, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan kalau bicara muter, dia bicara. Terus dia bilang, sekarang Allah Tuhannya untuk laki-laki perempuan, Islam agama untuk laki-laki perempuan. Kamu Nabi diutus kepada laki-laki perempuan. Ya, tapi laki-laki dia boleh berjihad, dia boleh haji, dia boleh umroh, dia punya harta. Tapi kita perempuan, kita tidak punya akses kepada amalan itu secara langsung. Padahal Allah Tuhannya laki perempuan, Islam agama buat laki perempuan, kamu diutus kepada laki perempuan. Tapi kita perempuan gak punya amalan ini seolah-olah hanya untuk orang laki saja. Adakah gantinya? Nabi bilang ada. Nabi cakap kepada sahabatnya, lihat tak, pernah kalian jumpa wanita lebih cerdas dari dia? Dipuji dulu. Kalau sudah dipuji gitu, otak terbuka untuk menerima nasihat. Ada caranya. Pernahkah kalian lihat wanita lebih cerdas dari dia? Biasanya wanita cuma mikir fashion, hanya memikir dunia, memikir pakaian, memikir perhiasan, memikir duniawi. Tapi ini wanita, dia berpikir emansipasinya itu bukan dunia, emansipasinya pahala dan akhirat. Betul, gak ada yang lebih cerdas dari dia. Ada wanita lebih cerdas dari dia? Belum jumpa ya Rasulullah. Nabi bilang, simple aja. Kamu mau pahala haji, mau pahala umrah, pahala jihad, pahala sedekah, pahala infak, pahala ini, simple saja. Husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kullah. Pelayananmu terhadap suami itu mengalahkan pahala itu semuanya. Hanya dengan satu jenis amalan, itu semua amalan yang lain kalah, mengalahkan, menyamai itu semuanya. Hanya dengan memberikan pelayanan, berbuat baik kepada suami, mengalahkan itu cuma susah, berat memang. Ada beberapa suami, bukan di Singapura ya, Singapura insya Allah baik-baik semuanya. Ada suami itu macam minta nyawa, tidak ada selesai. Alhamdulillah, tapi sabar adalah sebaik-baiknya anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Wasbir sabar wa ma sabruka illa billah, sabarmu dengan Allah. Dan kita umat Nabi Muhammad sabar dengan sabarnya Rasulullah. Itu sabarnya yang dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yusabirna insyaallah, yarzuqna sabar, yarzuqna bir, yarzuqna ta'ah, yarzuqna istiqamah, ij'alna min ahli siyam, min ahli qiyam, ahli salat, hatta nud'a ila jami' abwab al-jannah, nadkhul al-jannah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab wala su'al wala 'itab wala 'iqab, bihaqi sayyidil ahbab ala hadhihi ummatin salihah wa yarhamul mutaqaddimin fi hadzal masjid wa man صلى في هذا المسجد أو عمر هذا المسجد أو تصدق عليه
من السابقين واللاحقين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ووالديهم ووالدينا ووالد المسلمين أجمعين، ويرحم المتقدمين منهم من الصلحاء والعلماء والأتقياء والأولياء والصالحاء، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء. صلى وسلم ربي عليه عند الحب، وآله وصحبه عداد طش السرب، والحمد لله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا على خلقه، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.